Belakangan ini, hasil nilai tes kemampuan akademik atau TKA siswa SMA menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, rata-rata nilai TKA yang masih jauh di bawah harapan ini mencerminkan mutu pendidikan bangsa. Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan minimal 20% anggaran untuk pendidikan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia unggul. Namun nyatanya, itu semua masih berbanding terbalik. Di tengah kenyataan pahit ini, publik mempertanyakan efektivitas program makan bergizi gratis. Pada 2025, hasil TKA jenjang SMA masih di bawah rata-rata yang diharapkan. Mata pelajaran matematika secara rata-rata 36,1 dan bahasa Indonesia 55,38. Berdasarkan data dari laman tka.kemendikdasmen.go.id yang diolah oleh Litbang Kompas, SMA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rata-rata mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia tertinggi, yakni 63,18 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan 41,14 untuk matematika. Sedangkan SMA di Papua Pegunungan memiliki rata-rata mata pelajaran bahasa Indonesia terendah, yakni 42,08. Sementara rata-rata nilai matematika SMA di Nusa Tenggara Timur menjadi yang terendah, yakni 31,82. Kendati demikian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan dalam 2 tahun terakhir. Kemendikdasmen juga menambahkan satu pihak lain ke trisentra pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan masyarakat ditambah media. Upaya ini menegaskan bahwa pembangunan pendidikan harus melibatkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak. Berbagai pihak pun menyoroti hal tersebut. Masih banyak PR yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah porsi dana pendidikan. Serapan anggaran pendidikan nyatanya belum sesuai target. Sebagian besar dana pendidikan mengalir ke sejumlah kementerian atau lembaga lain yang tidak sesuai. Dari 20% anggaran pendidikan yang telah ditetapkan, hampir sepertiganya terserap ke program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Sebesar 29% atau total 223,5 triliun rupiah dari 20% anggaran pendidikan sebesar 757,8 triliun rupiah masuk ke pos MBG. Hal ini mengakibatkan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026 hanya sebesar 55,4 triliun rupiah atau 7,3% dari total anggaran pendidikan. Anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi maupun Kementerian Agama yang juga mengurusi pendidikan masing-masing hanya 61,8 triliun rupiah dan 75,6 triliun rupiah. Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriawan Salom menilai rendahnya hasil TKA menunjukkan masalah fundamental dalam mutu pendidikan yang belum bisa diselesaikan dengan MBG. Di sisi yang sama, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Maraji juga mendesak agar pemerintah memberhentikan penggunaan dana fusi pendidikan untuk program yang tidak langsung berdampak pada pendidikan seperti MBG. JPPI berpendapat program MBG menjadi benalu yang menggerogoti alokasi dana pendidikan nasional. Menagih mutu pendidikan bukan berarti menolak program gizi. Ini adalah pengingat bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa memerlukan lebih dari sekedar makanan di atas meja. Ia membutuhkan komitmen pada kualitas yang berkelanjutan. Semoga pemerintah terus memperbaiki mutu pendidikan bangsa Indonesia agar terwujudnya generasi Indonesia emas, bukan generasi Indonesia cemas.